Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan. Saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih etika bisnis. Yang di etika bisnis itu sendiri melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dan moral dalam lingkungan komersial. Ini mencakup kejujuran, integritas, dan keadilan dalam semua bisnis operasional. Mari kita lanjut ke materinya. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip dasar etika bisnis. Di prinsip-prinsip dasar etika bisnis itu ada 3. Yang pertama yaitu kejujuran. Bersikap jujur dan transparan dalam urusan bisnis adalah prinsip dasar. Yang kedua itu integritas. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika membangun kepercayaan dan niat baik sangatlah penting. Dan yang ketiga yaitu keadilan. Memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan dan karyawan sangatlah penting. Nah, di sini juga ada etika bisnis dalam perspektif Islam. Ya, etika bisnis dalam perspektif Islam itu apa sih? Itu ada 2. Yang pertama adil. Perspektif Islam menekankan keadilan dalam segala aspek bisnis. Seperti yang kita tahu bahwa di Islam harus memegang teguh terhadap keadilan. Yang kedua yaitu amanah. Menjaga kepercayaan dan amalan dalam setiap transaksi bisnis adalah penting. Yang dimana Islam sendiri mengajarkan kita untuk amanah kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau sebelumnya itu adalah perspektif Islam, di sini ada etika bisnis dalam perspektif global. Yang pertama adalah sensitivitas budaya. Memahami dan menghormati beragam norma dan nilai budaya dalam praktik bisnis di seluruh dunia. Yang kedua yaitu tanggung jawab lingkungan. Mengatasi masalah lingkungan global melalui inisiatif berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada tanggung jawab soal perusahaan. Berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan melampaui batas negara. Ya, di sini ada studi kasus pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, identifikasi kasus. Mengidentifikasi contoh pelanggaran etika dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, yaitu penilaian dampak. Mengevaluasi konsekuensi praktik bisnis yang tidak etis terhadap pemangku kepentingan dan perusahaan. Yang ketiga, akibat. Memahami dampak hukum, keuangan, dan reputasi dari pelanggaran etika bisnis. Ya, apa sih dampak dari pelanggaran etika bisnis itu sendiri? Ya, yang pertama adalah kerusakan reputasi. Hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas merek karena perilaku tidak etis. Yang kedua, konsekuensi. Potensi tuntutan, hukum, denda, dan hukuman karena melanggar peraturan etika bisnis. Yang ketiga, pelepasan karyawan. Menurunnya semangat dan komitmen antar karyawan menyebabkan berkurangnya produktivitas. Implementasi etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama ada kerangka etis. Menetapkan pedoman etika dan kode etik yang jelas bagi karyawan. Yang kedua ada pelatihan karyawan. Memberikan program dan pendidikan dan kesadaran untuk mendorong pengambilan keputusan yang etis. Yang ketiga ada peran kepemimpinan. Mencontohkan perilaku etis dari manajemen puncak untuk mempengaruhi budaya perusahaan. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, nilai inti. Mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip global. Yang kedua ada integrasi global. Merangkul beragam perspektif budaya dan standar etika untuk operasi internasional. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan. Memiliki keselaraan dengan persyaratan hukum dan kerangka etika untuk berkelanjutan jangka panjang. Ya, mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.